Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11. Pada pertemuan SKI, pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang kejayaan dan kemunduran kerajaan-kerajaan besar Islam. Umat Islam pernah mengalami masa-masa kejayaan baik dalam peradaban dan kebudayaan maupun ilmu pengetahuan. Nah, hal itu dapat dilihat dari adanya peninggalan sejarah seperti ada Istana Alhambra di Spanyol, ada Taj Mahal di India, dan banyak lainnya gitu. Jadi pada periode klasik itu Islam mencapai masa keemasannya, dan Spanyol atau zaman dulu namanya Andalusia ketika dikuasai atau dipimpin oleh dinasti Umayyad II merupakan peradaban Islam yang sangat penting menyaingi Baghdad yang waktu itu di bawah kepemimpinan Abbasiyah. Ketika itu, orang-orang Eropa Kristen banyak yang belajar di perguruan tinggi Islam di sana. Jadi Islam bisa dikatakan pada zaman dahulu menjadi guru bagi orang Eropa. Saat pertama kali Eropa melancarkan serangan terhadap umat Islam pada Perang Salib, bahkan Eropa sangat terkejut dengan peradaban Islam yang ternyata lebih maju dari peradaban Eropa. Nah, dari sinilah Eropa menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi dari ilmuwan Muslim. Salah satu panglima perang yang berjasa pada perluasan Islam di Eropa, di Afrika dan Asia adalah Tariq bin Ziyad. Nah, ketika beliau berhasil menaklukkan Eropa, Afrika, dan bahkan Asia, ini Islam berhasil menanamkan nilai-nilai syariat dalam setiap sendi kehidupan dan pemerintahan. Kemudian di India, kemarin kita sudah membahas termasuk salah satu kerajaan besar. Ada kerajaan besar Muslim di sana, yaitu dinasti Mughal. Salah satu bentuk peninggalannya yang masih bisa kita lihat sampai saat ini dan menjadi ikon kota India adalah Taj Mahal. Kemudian kemajuan pada bidang ilmu pengetahuan, jadi ada ilmuwan Muslim yang bernama Ibnu Sina. Bahkan sangat termasyhur sampai orang Eropa memanggil beliau Avicenna. Beliau ini adalah ilmuwan Muslim yang sangat hebat pada saat itu, dikenal sebagai bapak kedokteran dunia. Beliau juga menuliskan buku-buku bidang kedokteran, ilmu kedokteran yang terkenal yaitu Qanun fi Tib dan Ashifa. Itu jadi karya-karya Ibnu Sina ini masih digunakan sebagai rujukan kedokteran saat ini sampai saat ini. Kemudian ada pula ilmuwan Muslim yang ahli dalam matematika. Beliau adalah Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi adalah salah satu ilmuwan Muslim termasyhur. Beliau adalah penemu aljabar, algoritma, angka Arab. Yang angka Arab itu ditemukan dalam kitab Al-Jama' wal Tafriq bi Hisab al-Hind. Yang kemudian hasil dari pemikiran Al-Khwarizmi ini diadopsi sebagai angka standar di berbagai belahan dunia, menggantikan sistem bilangan Romawi yang sangat tidak fleksibel pada saat itu. Kemunduran kerajaan-kerajaan besar Islam. Yang pertama, pada masa dinasti Abbasiyah, faktor internal penyebab kemunduran kerajaan dinasti Abbasiyah adalah karena sistem pemerintahannya yang monarki atau turun-temurun, maka terjadi perebutan kekuasaan antar penerus dinasti Abbasiyah sehingga pemerintahan tidak stabil. Kemudian ada fanatisme kebangsaan yang menyebabkan ada sentimen-sentimen tertentu di kalangan orang-orang non-Arab. Kemudian ada krisis ekonomi karena kehidupan para penguasa yang mulai berfoya-foya sehingga rakyat menjadi miskin. Selanjutnya, banyak juga daulah-daulah kecil yang memerdekakan diri dari dinasti Abbasiyah, sehingga muncul disintegrasi di kalangan dinasti Abbasiyah. Kemudian, faktor eksternal dari kemunduran dinasti Abbasiyah yang pertama yaitu terjadinya perang salib antara umat Islam dan umat Kristiani, sehingga menanamkan benih-benih permusuhan yang kuat antara umat Islam dan Kristen. Yang kedua, ada serangan
dari bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagukan yang telah meluluhlantahkan Baghdad dan seluruh wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Nah, jika di Baghdad ada dinasti Abbasiyah, maka di lain tempat atau di Andalusia ada dinasti Umayyah II. Dinasti Umayyah II adalah kerajaan yang sangat berjasa pada penyebaran Islam di Eropa. Andalusia, kalau kita kenal saat ini bernama Spanyol. Nah, pada masa akhir kepemimpinannya, dinasti Umayyah II ini mengalami kekalahan dari kerajaan Kristen yang dipimpin oleh Raja Ferdinand V dan Ratu Isabel, di mana Raja Ferdinand dan Ratu Isabel ini berhasil mengusir orang-orang Arab dari Eropa atau dari Spanyol. Dan setelah Andalusia jatuh di tangan Raja Ferdinand V dan Ratu Isabel, mereka semua mensterilkan seluruh wilayah Andalusia dari semua yang bernuansa Arab, Yahudi, dan Islam. Salah satu bukti peninggalan dari kejayaan Andalusia ada Istana Alhambra yang sangat megah. Kemudian ada juga Masjid Agung Cordoba. Kemudian yang ketiga ada Daulah Turki Utsmani. Penyebab atau faktor-faktor kemunduran Daulah Turki Utsmani yang pertama yaitu kondisi pemerintahan yang lemah dan kemerosotan akhlak para pemimpin Daulah Utsmani. Yang kedua, melemahnya kekuatan militer dan serangan dari bangsa Eropa. Yang ketiga, oposisi sekuler dari pihak luar yang dalam pelaksanaannya atau dalam melancarkan aksinya mendapatkan bantuan dari orang-orang Barat. Kemudian di Persia ada daulah besar yaitu Daulah Safawi yang menyebab keruntuhannya yang pertama yaitu konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani, yang kedua dekadensi moral pemimpin atau kemerosotan akhlak para pemimpin, yang ketiga melemahnya kekuatan militer, dan yang terakhir adalah perebutan kekuasaan di kalangan penerus istana. Yang terakhir adalah Daulah Mughal di India. Daulah Mughal berdiri sangat besar di tengah-tengah masyarakat Hindu India. Tapi dalam proses peruntuhannya karena melemahnya kondisi dalam negeri sehingga orang-orang Inggris berhasil meruntuhkan kejayaan dan menjajahnya kemudian. Jadi itu yang kita pelajari hari ini. Setelah itu silakan kalian simak dulu kuisnya. Silakan dicermati dan dikerjakan di komentar pribadi masing-masing di Google Classroom SKI. Demikian yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.